Napasnya. Ayat yang menjadi pokok renungan di sore malam hari ini terambil di dalam ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ini kata kuncinya di ayat ini. Jadi Daniel beribadah seperti yang biasa dilakukannya. Demi didengar bahwa undang-undang itu telah turun, Daniel melakukan seperti yang biasa dilakukan, yaitu dia beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan juga bermohon kepada Tuhan. Itu dilakukan oleh Daniel, seseorang yang sangat sukses di kerajaan Babel. Dia sukses karena dia adalah orang yang paling pandai, 10 kali lipat dari orang yang pandai di Babel. Dia juga seorang pejabat pemerintah yang rajanya boleh berganti-ganti, tetapi dia tidak pernah diganti. Dia memegang posisi penting di dalam kerajaan di Babel. Perlu kita ketahui bahwa sejarah kerajaan di Babel itu berpindah kekuasaan antara raja yang satu dengan yang lain biasanya dilalui dengan kudeta atau dengan satu persepakatan digulingkan. Kerajaan ini diganti dengan raja yang baru. Jadi tidak diteruskan oleh keturunannya. Jadi musuh tetap juga pakai Daniel karena kepandaiannya. Apa rahasianya? Karena ia telah terbiasa melakukan rutinitasnya, yaitu apa? Dia beribadah kepada Tuhan. Dia menghadap Yerusalem. Jadi kiblatnya adalah Yerusalem. Kalau kita belajar tentang kiblat, saudara-saudara kita ini, mereka selalu menghadap ke mana, Bu? Ke Makkah, ya. Ke namanya Ka'bah. Kalau Daniel dia menghadap ke Yerusalem. Jadi kalau persoalan kiblat, Daniel sudah duluan, jauh sebelumnya. Dia menghadap Yerusalem, jendelanya menghadap ke Yerusalem, dan dia terus berdoa. Kebiasaan-kebiasaan dia sudah lakukan. Dia lakukan terus-menerus. 3 kali sehari dia beribadah kepada Tuhan. Menjadi sesuatu yang di luar kesadaran dia. Memang satu kebiasaan kalau diteruskan berulang, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau dilakukan secara terus-menerus oleh banyak sekali individu, berulang, akhirnya itu menjadi sesuatu kebiasaan. Suatu kebiasaan yang biasa kita sebut dengan budaya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu menjadi suatu kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia tanpa dia sadari, tapi dia sudah melakukan. Ya, kita semua masing-masing tahu tentang kebudayaan kita, kebudayaan suku kita, kebudayaan yang kita bentuk. Bahkan di gereja kita sudah ada kebudayaan. Sudah ada sesuatu yang kita lakukan tanpa kita menyadarinya lagi, ya. Tanpa kita kenapa kita harus ibadah jam 8? Kenapa kita harus ibadah keluarga? Kenapa kita harus begini dan begitu? Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah dilakukan secara berulang menjadi suatu kebiasaan, menjadi satu budaya buat kita. Jadi, saudara yang kekasih, budaya itu adalah suatu atmosfer yang terbentuk pada waktu kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Pada akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang kita lakukan di luar kesadaran kita. Budaya memiliki kekuatan untuk mengubah manusia tanpa mereka sadari.
mengubah manusia tanpa disadari, itu namanya kebudayaan. Produk kebudayaan terjadi karena ada suatu atmosfer yang menguasai keadaan itu, sehingga seseorang melakukan hal-hal yang memang sudah menjadi seperti tradisi, seperti misalnya adat Batak atau adat orang Sulawesi Utara atau adat-adat yang lain, itu sesuatu yang sudah biasa akhirnya menjadi budaya. Nah, saudaraku yang kekasih, budaya itu memiliki makna, bukanlah suatu nilai yang bisa dipindahkan. Jadi kalau kita di dalam keluarga memiliki nilai-nilai tertentu, nilai-nilai yang mungkin kita anggap baik, tapi belum tentu nilai itu di keluarga yang lain itu sesuatu yang baik. Jadi menjadikan nilai-nilai itu suatu budaya belum bisa. Tapi kalau budaya, dikatakan budaya, itu kita lakukan sampai di luar kesadaran kita melakukan itu. Nah, saudaraku yang kekasih, melakukan hal-hal yang baik secara terus-menerus, melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebenaran yang kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita akan membentuk budaya, akan membentuk sesuatu yang kita lakukan di luar kesadaran kita, tapi kita melakukan hal-hal itu dengan baik. Budaya bisa mengubah kehidupan kita. Itu bergantung dari apa yang kita sembah. Jadi kalau masuk ke ranah kehidupan kerohanian, apa yang kita sembah itu akan mengubah kehidupan kita. Apa yang kita sembah terus-menerus, itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Kalau Yesus yang kita sembah terus, kalau Tuhan kita yang terus kita sembah, maka itu akan mengubah kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Kalau saudara-saudara kita sekarang pasti banyak baca ya, baca di Babe atau di sosmed yang lain ya, detik.com ya, kita membaca ya, seorang pemimpin yang terus memaki-maki, yang terus nyinyir, yang terus mengatakan hal-hal yang negatif. Akhirnya yang ikut, pengikutnya menjadi sama seperti dia. Kenapa? Karena sesembahan mereka adalah pemimpin itu. Jadi pemimpin berkata-kata yang tidak baik, apalagi di bawahnya ya. Karena itu membentuk suatu kebudayaan. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki budaya untuk hidup dengan baik seperti Tuhan yang kita sembah. Kita harus hidup di dalam penyembahan kita kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan kita, yang adalah juru selamat kita, yang kita sembah terus-menerus. Pelan-pelan itu akan mengubah kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menjadi sama seperti Kristus. Nah, pada waktu kita membentuk suatu kehidupan yang sama seperti Kristus, kita membangun suatu budaya. Dan saya mengambil istilah ini sebagai budaya kerajaan sorga. Bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itulah budaya kerajaan sorga. Karena pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membawa kerajaan sorga ini datang ke dalam dunia, ke bumi ini. Dia bawa kerajaan sorga. Dia ajarkan kepada kita untuk berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi budaya yang harus kita bangun sebagai orang-orang percaya adalah budaya di mana hukum-hukum kerajaan sorga kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada waktu Daniel mendengar suatu pengumuman bahwa dilarang untuk
menyembah kepada dewa-dewa, kepada manusia, kepada selain kepada Raja Darius, maka dia yang tidak menyembah Raja Darius tapi menyembah kepada dewa-dewa yang lain, mereka akan mendapatkan hukuman masuk ke dalam goa singa. Sebenarnya ini suatu rekayasa untuk menjatuhkan Daniel yang benar-benar sukses pada waktu itu sebagai pendatang, mungkin awalnya sebagai budak, tapi dia sebagai tawanan, tapi dia menjadi sukses, menjadi orang yang paling diandalkan di dalam kerajaan. Kata-kata hikmatnya, cara kerjanya, sistem kerjanya bersih semuanya. Kalau zaman sekarang dia ada di pemerintahan, kerjanya bersih semuanya. Tidak ada yang namanya korupsi atau apalah itu, tidak ada. Dia bersih, dia sulit untuk dijatuhkan. Dia sulit untuk disaingi. Makanya yang di dalam pembacaan kita tadi bahwa semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, para bupati mufakat untuk menjatuhkan Daniel. Maka terjadilah suatu undang-undang yang mengharuskan dalam 1 bulan orang tidak boleh menyembah yang lain selain menyembah kepada Raja Darius. Pada waktu Daniel mendengar pengumuman itu, sebenarnya di dalam penyelidikan Alkitab dia tidak menentang raja, tapi dia telah membangun suatu kebiasaan di dalam dirinya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia lakukan tanpa dia sadari. Dia menyembah Tuhan itu sudah menyatu di dalam dirinya. Orang-orang yang menyembah dia bisa melihat dia. Dia bisa aja ngumpet di mana dia nyembah, ya. Dia bisa aja taruh orang untuk kasih tahu kalau ada yang datang. Tidak, dia memang dengan kepolosan ketulusannya dia memang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah terbentuk di dalam diri, sudah menjadi budaya di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ini sesuatu yang sangat penting, sangat baik buat kita sebagai umat Tuhan. Kita harus menjadikan ibadah kita itu sebagai suatu kebudayaan di dalam diri kita, sebagai sesuatu yang tidak lagi kita sadari tapi kita lakukan itu, sudah menyatu di dalam diri kita. Makanya kalau saya pimpin ibadah kemana-mana, kalau ada ibu-ibu bawa anak orok, bawa bayi, terus bayi itu nangis sekencang-kencangnya, saya nggak merasa terganggu. Kenapa? Karena saya tahu, saya juga latar belakang pendidikan. Saya tahu bahwa dengan orang tua membiasakan membawa anak ke gereja, anak ini dibawa kepada suatu atmosfer kerajaan surga. Anak ini dibawa. Diciptakanlah suatu budaya di dalam diri bayi ini supaya meresap bahwa gereja adalah tempat yang paling indah buat dia. Sampai dia besar, dia akan rindu atmosfer itu. Dia sudah bekerja, mungkin sudah bertugas di mana, di luar negeri atau di mana. Hari Minggu pasti dia cari gereja. Kenapa? Karena atmosfer itu selalu menjadi kerinduannya buat dia. Daniel melakukan hal itu sudah menjadi sesuatu yang membudaya di dalam dirinya. Sesuatu yang membudaya. Budaya kan banyak macam-macam ya. Bahasa juga ya. Dialek juga ya. Kita kalau dengar orang Manado ngomong, ini orang Manado. Yang satu ngomong, wah ini orang Batak ini. Apalagi kalau abang saya, abang Taripar ngomong, wah udah ketahuan ini orang Batak. Jadi tanpa disadari sudah terbentuk di dalam dirinya, dalam diri Daniel. Beribadah itu sesuatu yang sudah terjadi di dalam dirinya. Nanti kita akan lihat bahwa ibadah itu bukan rutinitas atau hanya ada di dalam ruangan ini, tapi ibadah itu ada di mana-mana, di mana kita berada. Ya. Daniel bukan di gereja, tapi dia ibadahnya kelihatan. Orang-orang melihat dia di tempat dia bekerja, itu dia beribadah. Di tempat dia mengambil keputusan-keputusan yang penting buat pemerintahan, itu dia beribadah. Dan orang melihat, wah ini orang ibadahnya yang mesti dijatuhkan. Namun pada kenyataannya singa nggak bisa makan diri. Nah, saudaraku yang kekasih, kebiasaan yang harus kita bentuk di dalam kehidupan kita adalah ibadah kita. Karena melihat Daniel, kita harus menjadikan
kebiasaan Daniel ini menjadi teladan buat kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu saya belajar di dalam Alkitab, ya, ternyata ibadah itu ada 3 macam. Yang pertama, ibadah yang seperti kita ini, rutinitas. Ya. Setiap hari Minggu, setiap hari yang sudah ditentukan, kita datang beribadah. Itu namanya, kalau saya tulis dalam bahasa Yunani, latreo. Jadi ibadah-ibadah yang sudah ditentukan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kata itu yang dipakai oleh iblis pada waktu dia bilang kepada Yesus, sembahlah aku. Artinya iblis bilang, beribadahlah kepadaku seperti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-umat. Beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia ini. Itu kata latreo itu. Kemudian yang kedua, ibadah punya pengertian juga treskea. Di sini catatan saya adalah ada di dalam Yakobus 1 ayat 27. Kita nggak usah buka, tapi di situ ibadah dikatakan bahwa ibadah yang murni adalah datang berkunjung, melayani orang-orang sakit, orang-orang susah, orang-orang yang terabaikan, pokoknya orang-orang yang menderita, datang tolong, beramal. Itu juga dikatakan ibadah di dalam kitab Yakobus. Maka dikatakan ibadah yang murni adalah mengunjungi orang-orang yang menderita, orang-orang sakit. Itu juga ibadah. Jadi pada waktu kita ke panti asuhan, pada waktu kita membuat suatu kepanitian, terus datang menolong orang-orang susah, sembako itu ibadah juga, pelayanan ibadah juga. Nah itu dikatakan dengan istilah Yunani treskea. Ibadah ini dilakukan juga oleh agama-agama yang lain. Ternyata ibadah Kristen harus tambah satu lagi, yaitu eusebia. Saya pernah sampaikan ini. Eusebia ini bahasa Inggrisnya godly, God likeness, menjadi serupa, mirip dengan Tuhan. Itu eusebia. Bahwa keserupaan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang dikatakan ibadah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, hidup di dalam kebenaran, melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu namanya eusebia. Itu istilah bahasa Yunani, keserupaan dengan Tuhan. Inilah ibadah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, murid kesayangannya, di dalam menjalankan suatu pelayanan, di mana Timotius ini yang adalah murid daripada Rasul Paulus dididik oleh Rasul Paulus bagaimana seharusnya dia beribadah. Di dalam 1 Timotius 4 saya akan bacakan bagi kita semua ayat 7 dan 8. Inilah ibadah yang disebut dengan eusebia, yang dilakukan juga oleh Daniel. Ayat 7 katakan, 1 Timotius 4. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi rupanya ibadah juga itu harus dilatih. Latihlah dirimu beribadah. Ini ada suatu perintah bahwa kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Nah, kata beribadahnya itu diterjemahkan di dalam kata eusebia. Artinya kita harus melatih diri kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan, God likeness, untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi umat, kita juga harus memiliki hati yang sama seperti Dia. Bagaimana Kristus menolong banyak orang, bagaimana Kristus menolong orang-orang yang mengalami kesulitan, itu juga yang harus kita lakukan. Standarnya
adalah Kristus. Kita harus melatih diri kita. Hari demi hari kita akan berpikir. Kalau kita sudah menolong orang, kita berpikir lagi. Apakah pada waktu saya menolong orang itu, saya menolong orang, hati saya sama seperti Yesus atau tidak? Ada keinginan-keinginan lain di balik itu atau tidak? Jadi kita harus terus mempertanyakan, melatih diri kita, misalnya memaafkan, ya, mengampuni, itu sifat-sifat Tuhan yang harus kita latih di dalam kehidupan kita. Mengendalikan emosi kita, terus kita latih untuk kita menjadi memiliki keserupaan dengan Kristus. Kita harus latih berulang-ulang kita harus latih itu semua. Kalau sekarang kita belum bisa memaafkan dan kita menyesali, kita harus mulai lagi, latih lagi untuk berbuat baik, latih lagi untuk pada waktu mendapati sesuatu hal, bagaimana kita bereaksi, apakah negatif atau positif. Kita harus terus melatih agar kita mencapai satu standar ilahi bahwa kita memiliki keserupaan dengan Kristus. Latihan yang terus menerus untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ibadah kita yang harus kita kembangkan adalah latihan untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Latihan itu saya lihat di dalam bahasa yang lain dikatakan, arti kata latihan di 1 Timotius 4 ayat 7 itu adalah gimnasia. Gimnasia itu gimnasium, ya, tempat orang latihan olahraga untuk mencapai satu standar prestasi. Kita harus melatih diri kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Itu latihannya seperti olahragawan. Untuk mendapatkan satu prestasi, dia akan berlatih sekeras-kerasnya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, ya. Latihan itu dalam bahasa ada bahasa Inggris, ya, repetition, repeat, ya, repetition, jadi ulang-ulang, terus menerus, ya, berulang-ulang sampai kita proper, sampai kita berkembang, sampai kita mencapai satu standar ilahi. Makanya kata latihlah itu adalah satu perintah, artinya kita harus berulang-ulang dan terus menerus untuk terbiasa sampai itu menjadi suatu kebudayaan bagi diri kita. Yang kita lakukan itu sesuatu yang biasa. Pada waktu Pak Sabta berkhotbah, bahwa dia menjadi TUG di gereja kita, dia katakan bahwa Hosana itu terkenal karena kekeluargaannya. Bahwa gereja kita ini terkenal dengan, dia waktu itu bertugas di tempat yang lain, tapi dia dengar, dia lihat, dan dia mengalami, dan dia katakan bahwa Hosana itu mempunyai ciri kekeluargaan. Benar sekali, ya. Budaya yang berkembang di Hosana adalah budaya kekeluargaan. Amin. Itu budaya kekeluargaan terjadi di gereja kita. Artinya apa? Mungkin di gereja lain budayanya beda. Yang baik juga mungkin, tapi di kita terkenal dengan kekeluargaan. Dan memang pada waktu saya berpikir ke belakang, bahwa kekeluargaan di gereja kita itu sangat kuat dan sangat tinggi sekali, ya. Pak Pangke dulu sama Ibu Meska kalau mewakili Hosana ke mana-mana, kita tahu Pak Pangke dan Ibu Meska punya peran di dalam membangun kekeluargaan di gereja kita ini. Saya juga pernah ikut dengan Pak Pangke, pendeta di gereja lain yang dioperasi di rumah sakit, kita ujung-ujung yang datang ke sana berdoa, kasih bantuan. Apalagi zaman dulu Ibu Meska, kemana aja. Saya waktu dapat jadwal di mana saya lupa, ya, tapi begitu sampai di sana, yang mereka ingat Ibu Meska, Pak Pangke, itu yang mereka ingat. Artinya apa, saudara yang kekasih? Kita sudah memiliki kebudayaan yang sudah dibangun oleh generasi di Hosana Cilitan ini, yang harus kita jaga. Karena
Kerajaan sorga itu berbicara tentang kekeluargaan yang harus kita latih lewat kebiasaan-kebiasaan. Bahwa kita ini anggota keluarga besar Hosana. Artinya ada yang sakit, ada yang perlu pertolongan, semua kita menganggap bahwa kita ini adalah keluarga. Kita ini adalah satu kesatuan di mana kalau yang satu menderita, yang lain ikut menderita. Yang lain mengalami kesedihan, semua turut bersedih. Yang lain bersuka cita, semua ikut bersuka cita. Saling tolong menolong. Begitu dibuka untuk bantu listrik gereja kita, semua pada kasih sumbangan. Itu kekeluargaan yang kuat sekali. Di gereja lain, kalau nggak ada rapat, pukul-pukul meja, keputusan itu belum tentu bisa keluar. Tapi di kita begitu himbauan itu keluar, langsung semua turun tangan dengan masing-masing kemampuannya. Itu suatu budaya yang sudah kita bangun dan kita harus teruskan. Kekeluargaan di gereja kita ini harus terus semakin dipertajam. Bukan di dalam sini saja, ada di POUK lain yang mengalami kesusahan apa, kita juga bergerak ke sana. Karena apa? Ini sudah dibangun. Ini sesuatu yang kita tidak hitung-hitung lagi gimana gini. Tidak, kita langsung bergerak dan melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita, tolong menolong kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi, mari kita jadikan bahwa ibadah kita itu menjadi suatu kebiasaan. Ibadah itu berguna bagi kita. Ya, karena di dalam ayat yang di Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, katanya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah, keserupaan dengan Tuhan, berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus, berusaha untuk menjadi serupa dengan tingkah lakunya Kristus, karakternya Kristus, itu adalah suatu perjuangan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Karena ini mengandung, katanya, berguna dalam segala hal. Dalam segala hal, jasmani dan rohani berguna. Karena berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus itu kita lakukan bukan cuma di gereja saja. Kalau di gereja shalom gampang, kalau di luar belum tentu shalom. Yang ada maki-maki. Tapi untuk menjadi serupa dengan Kristus, di luar juga shalom. Di tempat kerja, di dalam kita mengambil keputusan-keputusan penting di kantor, di tempat kita mengajar, di rumah tangga, dan di seluruh aspek, apalagi kita pelayan Tuhan. Ya. Di dalam Markus ayatnya, Kristus itu melakukan pelayanan sama seperti pekerjaan keledai, katanya. Ya, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Dia melakukan apa yang Bapaknya perintahkan, itu dia lakukan. Ibadah harus seperti itu. Karena apa? Dia berguna. Untuk apa? Untuk segala hal. Pada waktu kita mengambil keputusan penting di kantor kita, dan keputusan itu didasarkan kepada kebenaran, itu ibadah kita yang sejati yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau masih hitung-hitung yang lain, masih merencanakan hal yang lain, masih berpikiran polusi dan lain sebagainya, itu kita mau persembahkan kepada siapa? Tuhan tolak itu. Tapi kalau kita persembahkan sesuatu kebenaran kepada Tuhan, itu menjadi wewangian di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, ibadah yang harus kita bangun berulang-ulang, saya katakan, adalah suatu kebiasaan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus telah memberikan contoh kepada kita semua. Kristus memberikan contoh pada waktu dia ada di dalam dunia. Yang pertama adalah dia melakukan pekerjaan baik tanpa pamrih. Di dalam Kisah 10 ayat 38,
Kristus itu berkeliling kemana-mana untuk berbuat baik, mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya pada waktu dia bawa muridnya, dia bawa kemana saja murid-muridnya. Dia bawa ke danau, dia bawa ke gunung, dia bawa ke satu kota yang satu kepada kota yang lain. Untuk apa? Untuk berbuat baik, mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi teladan yang Yesus berikan, yang patut kita contoh, karakter yang patut kita contoh sebagai ibadah kita yang namanya Eusebia itu memiliki keserupaan dengan Kristus. Yang pertama, kita harus melakukan pekerjaan baik tanpa pamrih. Jadi kalau kita berbuat baik, kita menolong orang, tidak ada pamrihnya, tidak ada sesuatu yang kita harapkan dilakukan oleh orang itu atau orang lain lakukan kepada kita. Dan kita berbuat baik, melepaskan kebaikan. Yang kedua adalah Yesus melakukan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes 4 ayat 34-35, salah satu Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Makanannya Kristus. Artinya apa? Anak terlibat dengan pekerjaan Bapaknya. Itu yang Yesus lakukan. Semua yang Bapaknya kerjakan, dia juga kerjakan. Passionnya, keinginannya yang kuat dalam dirinya adalah melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya. Ini juga menjadi contoh buat saya dan buat kita semua. Yang pertama, melakukan perbuatan baik tanpa pamrih. Yang kedua adalah get involved atau terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya dan menyelesaikannya. Dan yang ketiga, Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban untuk orang lain. Hal ini juga menjadi teladan buat kita, supaya kita tidak saja mementingkan diri kita sendiri, tapi kepentingan orang juga harus menjadi perhatian kita. Pada waktu Yesus berkorban, artinya dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Dia berkorban. Ini juga menjadi pelajaran buat saya, buat kita semua, bahwa itu menjadi pertanyaan yang penting. Waktu itu akhirnya saya bertanya kepada diri saya, kapan saya mementingkan kepentingan orang lain? Karena selama ini kita kan kadang-kadang kepentingan kita sendiri, kepentingan pribadi kita, kepentingan pribadi keluarga kita, anak kita, atau siapa masih ada di dalam. Kapan kita mementingkan kepentingan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita? Itu saya pertanyakan dalam diri saya dan juga bagi kita semua. Kapan kira-kira? Karena apa? Karena ibadah kita adalah ibadah untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Salah satunya adalah mementingkan kepentingan orang lain, tidak saja kepentingan kita sendiri. Kalau gereja kita penuh dengan budaya yang baik, maka gereja kita tidak usah takut dengan keadaan yang ada pada saat ini. Kita tidak usah takut. Kalau kita sudah membangun satu kebudayaan yang baik, kita nggak usah takut. Ada orang susah sekalipun, banyak orang susah di gereja kita tidak usah takut. Kenapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah, segala hal yang baik itu, saudara yang dikasih, memang itu yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh gereja. Penginjilan harus dilakukan oleh gereja. Mengunjungi orang-orang susah dan juga menolong orang-orang susah, ini juga pekerjaan pelayanannya gereja. Kita nggak usah takut dengan keadaan yang ada pada saat ini, karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita membangun budaya yang tepat, kita akan melihat karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam kehidupan gereja kita akan lihat sesuatu yang luar biasa Tuhan akan lakukan. Saudara yang terkasih, kualitas suatu budaya sangatlah ditentukan oleh manusianya. Sebabnya mari kita bangun kualitas yang baik di dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita semua memiliki kualitas yang baik untuk membangun gereja kita, untuk membangun kehidupan kita, maka budaya yang baik itu
akan berlanjut kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Ada banyak generasi atau anak-anak kita di luar sana yang hancur hidupnya. Ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di luar negeri yang hancur hidupnya. Kan belum lama ini kita dengar, anak ini tidak kekurangan. Ada apartemen di Inggris. Dia sedang studi, dia nggak kekurangan uang sama sekali. Budaya pendidikan di keluarganya sangat tinggi. Tapi kenapa dia jebak orang-orang sesama lelaki, dia perkosa sampai 100 lebih. Pengadilan di Inggris hukum dia sekian tahun lamanya seperti seumur hidup di dalam penjara. Kenapa? Yang terjadi kenapa? Karena keluarga tidak membangun budaya yang baik di tengah keluarga. Mungkin budaya pendidikan itu dibangun, budaya untuk menyimpan uang mungkin itu dibangun. Itu sesuatu yang baik, tetapi budaya kerajaan surga juga harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Dengan itu kita akan melepas generasi kita, anak-anak kita kemana saja, mereka membangun budaya yang baik, budaya yang baik. Mereka akan membentuk keluarga yang memiliki budaya yang baik. Budayanya adalah ibadah itu baik untuk keluarga anak-anak kita. Jadi kita punya anak, mereka berkeluarga, dengan ibadah yang kita bentuk ini, budaya yang kita bentuk ini juga akan terjadi kepada generasi yang selanjutnya. Kembali lagi kepada hal yang sederhana. Mari kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupan keluarga kita. Kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Maka budaya yang baik itu akan terbentuk di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga yang sudah terbentuk budaya yang baik, budaya-budaya karakter Kristus yang timbul di dalam setiap individu yang ada dalam keluarga, menjadi modal yang sangat besar untuk membangun suatu jemaat, untuk membangun suatu budaya yang menghadirkan atmosfer. Kalau kita tahu atmosfer ya, atmosfer kerajaan surga ya, kita datang beribadah. Pada waktu kita beribadah, orang lain yang belum pernah beribadah ke sini, begitu mereka masuk, langsung mereka merasakan atmosfer kerajaan surga ada di tempat ini. Langsung membuat orang itu datang lagi. Langsung membuat orang itu mau kontribusi apa? Dia mau berkontribusi. Kenapa? Karena kita telah membangun suatu atmosfer yang baik. Salah satu yang saya sebutkan tadi, kekeluargaan yang begitu kuat. Kita harus terus mempertajamnya. Amin Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan ini tidaklah sempurna, Tuhan juga yang akan menyempurnakan, menerjemahkan di dalam hati kami masing-masing lebih mendalam lagi. Doa hamba-Mu ini, doa kami semua. Mampukanlah kami Tuhan untuk membangun kebiasaan yang baik seperti yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kami pribadi. Tidak saja di gereja kami, di tempat-tempat ibadah, tapi dimanapun kami berada, kami membangun kebiasaan surgawi ini, supaya dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.